para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Ketemu lagi di channel pendidikan Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Suyanto.id. Dukung kita untuk memberikan konten alternatif dari konten-konten yang menjadi predator pendidikan kita, yaitu konten-konten yang ada berseliweran di sekitar kita, merupakan konten yang berbasis pornografi, hibah, misalnya fitnah, dan juga pola hidup hedonistik yang tidak memberikan manfaat kepada masa depan anak-anak kita. Nah, saat ini kita akan membahas penguatan profil Pancasila, proyek penguatan profil Pancasila pada P5 untuk kurikulum Merdeka Belajar. Siapa narasumber kita? Narasumber kita adalah Mas Heri Teguh Wiono SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jangan lupa, jangan keliru. Karanganyar ada juga di Jawa Timur ya, tidak di Jawa Tengah saja. Nah, beliau adalah merupakan finalis Innobel, inovasi belajar, dan penghargaan guru berdedikatif Kemendikbud. Dan tentu saja beliau juga memiliki channel YouTube yang mendidik, yang disebutnya Media Komunika. Anda bisa klik di channel beliau, dan di situ banyak sekali bahan-bahan untuk digunakan bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Alhamdulillah, Mas. Ya, kita sehat dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu tatap muka di Jogja. Ya, itulah cita-cita kita. Nah, Mas, sekarang kan IKM sudah diambang pintu, dan saya kira guru sekolah harus bisa menerapkan, tergantung pada status kelas mereka, apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah, gimana Mas tentang proyek penguatan profil Pancasila, Mas Heri? Ya, terima kasih sekali, Prof. Tentunya ini adalah titik kulminasi atau booming setelah beberapa jeda sekitar 1,5 tahun Ya, kurikulum Merdeka itu digaungkan, Prof. ya, Walaupun sebelumnya memakan nama atau label sebagai kurikulum prototype. ya, Sehingga dalam perjalanannya kalau nggak salah tanggal per 12 Februari itu diubah namanya menjadi kurikulum Merdeka. ya. Dan ini sudah minggu pertama, Prof, untuk Ya, pelaksanaan IKM bagi sekolah yang melaksanakan selain sekolah penggerak. Jadi yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, ada beberapa jenis-jenis kegiatannya, karena kalau di kurikulum sebelumnya itu semua kegiatan terakomodasi dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler, tapi di Kurmer atau kurikulum Merdeka ini masih dibagi menjadi intrakurikuler, ya, ada kokurikuler, dan ada juga ekstrakurikuler. Nah, di intrakurikulernya itu sudah kita pahami, mungkin teman-teman sebagai pembelajaran di mata pelajaran kita sesuai mapelnya. Tetapi yang di kokurikuler inilah yang nanti kita poin pembahasannya, Prof, yaitu di situ peserta didik adalah proyek penguatan profil Pancasila atau P5, Prof. P5. Ya, Jadi mungkin untuk rekan-rekan guru se-Indonesia di kurikulum Merdeka itu mungkin sedikit saya flashback untuk rekan-rekan, ada beberapa istilah di Kurmer itu ada P3 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mengimplementasikan P3 itu perlu yang namanya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimasukkan di dalam struktur kurikulum. Jadi ini masuk di struktur kurikulum di pembelajaran kokurikuler. Dan ini yang membedakan dengan K 2013, Prof. Ya.
Karena kalau sebenarnya rohnya pembelajaran di Kurmer itu kan profil pelajar Pancasila. Nah, Hmm, profil pelajar Pancasila kan sebenarnya itu eh, bagian dari karakter kan, Prof. ya betul. Nah, karakternya kalau di 2013 itu sudah ada sebenarnya. Bahkan ada Permendikbudnya Ya. kalau nggak salah nomor 4 2018. Mhm. Tapi itu hanya sekedar seperti hiasan dinding saja, Prof. Ya. Belum masuk ke dalam struktur pelajaran yang secara nyata dilaksanakan. Hmm. Oke. Ya. Karena Jadi, Mas, jadi karena semangatnya dulu kurikulum 2013 itu karakter itu tidak menjadi mata pelajaran, menjadi nilai muatan nilai yang terintegrasi. Nah, persoalan mengintegrasikan itu kan juga nggak gampang, sehingga kadang guru itu supaya eh, tampak mengintegrasikan kurikulum karakter itu, ya dimulai dengan berdoa. Ya, berdoa aja itu sudah dianggap melaksanakan integrasi nilai terhadap mata pelajaran dia. Nah, itulah. Nah, gimana kalau di ini, kurikulum merdeka tadi, Pak Mas Heri mau menjelaskan lebih lanjut tadi? ya betul sekali, Prof. Jadi kalau eh, di mungkin kalau kita lihat bukan kekurangan ya, yang perlu diperbaiki di karakter itu ya di Kurmer ini sudah mengakomodir bagaimana implementasi karakter terutama nilai dari profil pelajar Pancasila itu langsung ke struktur mata pelajarannya. Ya, Jadi ya. kalau untuk SD itu Prof sudah tercantum di struktur JP, di Kepmennya juga sudah ada tahun 2002 itu sekitar 25%, Hmm, 20%-nya. Kalau untuk SMP, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya masuk sekitar 25% per JP per tahunnya atau hmm, seperempatnya, Prof. hmm. Sampai jenjang di atasnya yaitu untuk SMA SMK sekitar 30%. Nah, ini sudah yang membedakan dengan kurikulum 2013, Prof. Ya, Seperti itu, Prof. ya, 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 oke. Nah, Mas, di kurikulum Merdeka itu kan ada tema-tema, Mas. Temanya Oh, nggih. disebutkan, Mas, supaya para guru kita yang terutama di level sekolah mandiri belajar itu kan memang di situ baik SDM mungkin sarana prasarana belum berani untuk menjadi sekolah yang mandiri berbagi misalkan. Apa saja, Mas? Nggih. Baik, eee, untuk tema-tema yang ada di kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 7 tema, Bro. Satu tahun ajaran itu, dalam proyek yang dilaksanakan satuan pendidikan minimal adalah 3 proyek, Bro. Bisa dilaksanakan, dibagi di semester gasal dan genap. Oh, Tapi kalau, JP tadi maksud perpanjangannya apa tuh, Mas? jam pelajaran, Bro, tadi, Oh, Bro. jam pelajaran. Oke, ya. Nggih, Supaya orang tidak salah arti terutama bagi orang tua yang tidak paham itu kan perlu dijelaskan. Ya, jam eee, pelajaran, saudara ya. JP itu jam pelajaran. Ya, terus nggih. Mas, gimana Mas? Baik, saya ulangi, Prof. Hmm. Jadi untuk satuan pendidikan bisa melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di setiap tahunnya itu dilaksanakan minimal 3 proyek. Jadi bisa mengambil 3 tema dari 7 tema yang ada, Prof. Di Ya. antara tema-temanya bisa tentang gaya hidup berkelanjutan, ya, Hmm. kearifan lokal, Ya. tema bangunlah jiwa dan raganya, Ya. berrekayasa berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian yang menarik juga kewirausahaan, Prof, ini, dan Perusahaan satu lagi tema tentang suara suara demokrasi. demokrasi. Ya, Suara betul sekali, Prof. demokrasi. Ya, 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 ya. Bagus tuh tema-temanya. Saya kira cukup menantang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, nah, oleh karena itu, Mas Heri tadi mengatakan minimum 3 tema. Nah, minimum. Adakah sekolah yang berani mengambil 4 tema misalkan saja? Kira-kira masuk akal tidak andai kata empat Ya, tema meskipun bagi sekolah mandiri berbagi sekalipun. Menurut Mas Heri gimana? ya. Tentu saja masih terbuka untuk opsi sekolah, dengan pertimbangan satu, eee, kapasitas atau potensi dari peserta didik atau sekolah lingkungan itu dan juga pendanaannya juga, Prof. Jadi bisa melaksanakan ditambah
1 atau 2 bahkan bisa 6 tema, Prof. Jadi Oh, kalau misalnya kita ambil 4 tema, Prof, kita bisa membaginya ke dalam per 1 semester itu 2 tema, semester selanjutnya 2 tema juga bisa, Prof. hmm. Oke. Tapi Oh, kita harus melihat JP-nya, Prof, atau ya, jam pelajaran, Prof. pelajaran. Karena kalau kita lihat di strukturnya tadi untuk SMP, Prof, ya kan 25%-nya atau seperempatnya JP 1 tahun itu 1 semesternya ketemunya tema itu untuk proyek P5 adalah 180 JP, Prof. Kalau 1 Hmm. tahun kan 360 JP. Hmm. Jadi kalau kita ambil 2 tema, 1 semester di semester Gasal ini 180 JP, kita bisa membaginya menjadi 2, bisa 90 JP atau 90 JP lagi sehingga totalnya pas 180 JP untuk 1 semester. Tapi itu Ya, tergantung eee, cakupan kedalaman materi tema yang dikerjakan oleh peserta didik, Prof. ya. Bisa tidak harus 90-90, bisa 100 sama 80 JP, setiap satu satuan tema yang dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, ada isu bahwa project based learning itu akan menghadapi masalah kekurangan jam pelajaran sehingga guru nanti akan sulit dibayar sertifikat pendidiknya. Bisa benar nggak itu? Akan terjadi tidak? Bukan masalah benar dan salah. Ini persoalan mekanisme dan struktur kurikulum kita itu. Gimana, Oh, Prof? baik, Prof. Itu memang isu senter sekali, Prof. Tapi insya Allah sebenarnya kalau kita lihat di struktur kurikulum Merdeka itu, sebenarnya guru itu yang enak, Prof. Hmm. Karena sebenarnya poin di struktur kurikulum Merdeka yang tertera itu JP-nya tidak berkurang, Prof. Seperti Oh, ini, nggak Prof. berkurang. Misalnya untuk mata pelajaran IPA yang saya ampu, Prof, ya. Hmm. Kalau dulu JP-nya kan 5 JP, Prof, ya. Ya. Tapi sekarang 4 JP. Hmm. Nah, 4 JP-nya itu kan di intrakurikuler. Nah, Oke. di 1 JP-nya di mana? Di penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau di total sebenarnya sama, Prof. Hmm. 4 ditambah 1 kan 5. Ya. Contohnya lagi IPS ya, itu intranya 3, kemudian projeknya 1, 4. Sama, Prof. Kemudian untuk Penjas, itu 2 JP intra dan 1 JP penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sama, Prof, untuk jumlah JP-nya. Ya. Hanya saja keuntungannya guru porsi mengajar di kelas untuk pembelajaran di mapelnya, Hmm. yaitu pembelajaran intrakurikulernya, seolah-olah itu terjadi pemotongan JP. Hmm. Nah, Oh. justru kekurangan guru itu di mana kekurangannya itu bisa terakomodasi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, di kurikulernya maksudnya ya? Betul sekali, Prof. Ya, jadi tidak ada masalah dengan JP, Prof. Oke, artinya jadi para guru nggak usah khawatir. Anda nggak usah khawatir kekurangan jam. Dan kalau sudah awal mindset Anda adalah kekurangan jam, maka mengajarnya itu minggrang-minggring karena nggak dibayar kan gitu. Ya, itu saya kira memang masuk akal, Mas. Masuk akal dalam Betul. arti pertanyaan besar tentang sertifikat pendidik itu sangat penting. Oleh karena itu kepala sekolah itu sejak awal harus memastikan bahwa jam pelajaran itu tidak berkurang. Karena dengan adanya project based learning dalam arti co-kurikulernya itu bisa mengkompensasi dari kekurangan jam pelajaran pada mapel sebagai intrakurikuler. Betul nggak pendapat saya, Mas? Ya, sangat betul sekali, Prof. Hmm. Jadi untuk pelaksanaannya sebenarnya ini merupakan hal yang baru, Hmm. tapi justru ini ada sesuatu nilai positif dari Kurmer itu, sehingga nilai baru itu yang kadang ada isu santer JP yang kurang sebenarnya sudah terpenuhi dan tidak masalah. Dan justru nilai baru itu terdapat di poin P5-nya atau di pembelajaran proyek eee, penguatan profil pelajar Pancasila di JP-nya, Prof. Nah, ini Hmm. itu juga terkait dengan strategi, Prof. Ya. Bisa pelaksanaannya per minggu itu kalau ketemu rata-rata untuk SMP kan 10 JP, Prof. Itu Ya. bisa diambil di beberapa sekolah itu
bisa di bulan terakhir di satu semester, atau minggu terakhir di akhir bulan, atau ada yang strateginya diambil 2 hari di setiap minggunya, Prof. Yang penting 1 minggu itu terakomodasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, Hmm. jumlahnya adalah 10 JP, Prof. Oh, ya. Ya, oke. Baiklah, Mas Heri. Saya kira sudah banyak informasi kita berikan kepada para guru dan orang tua. Tentu orang tua nggak boleh tidak tahu kurikulum Merdeka, karena itu adalah bekal bagi putra-putrinya untuk mempersiapkan masa depannya. Jadi para orang tua ikuti channel ini supaya Anda tahu anak-anak saudara itu mau dididik dengan cara apa di dalam kurikulum Merdeka nanti. Begitulah saudara-saudara dan Mas Heri, ini merupakan episode 1, kemudian episode 2 minggu depan yang lain untuk memberikan bocoran supaya banyak penasaran. Minggu depan akan kita bahas bagaimana teknik menyusun modul dan juga pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan intrakurikuler maupun kokurikuler di kurikulum Merdeka. Terima kasih kehadirannya Mas Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Oke, sami-sami Mas Heri.